Tuhan, terima kasih karena kami telah dipersiapkan oleh Tuhan untuk menerima akan pemberitaan firman Tuhan. Berkenanlah berbicara kepada setiap kami melalui kebenaran firman-Mu yang disampaikan pada siang ini. Yang kami rindu Tuhan, ada perubahan hidup yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami melalui pemberitaan firman, melalui karya Roh-Mu yang kudus yang bekerja dalam seluruh pemberitaan pada siang ini. Kami serahkan hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersama-sama berdoa. Amin. Silakan duduk semuanya. Selamat siang saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, baik yang berada di tempat ini ataupun kita yang berada di rumah kita masing-masing. Tema kita pada hari ini adalah kekuatan yang diperbaharui atau renew our strength. Mari kita membuka satu bagian dari firman Tuhan dari Yesaya pasal 40. Yesaya pasal 40 saya akan bacakan mulai dari ayat 28 sampai 31 ya. Yesaya pasal 40 saya akan bacakan dari ayat 28 sampai 31. Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan ujung bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudaraku, Bapak Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa kondisi atau perekonomian dunia saat ini itu merupakan kondisi ekonomi yang terparah sepanjang sejarah. Sampai Joko Widodo mengatakan, terus terang saya ngeri. Presiden aja ngeri saudara. Harusnya kita lebih ngeri ya. Kalau presidennya sampai ngeri berarti mengerikan sekali buat kita. Dan para ahli ekonomi mengatakan bahwa kondisi ekonomi ini akan sangat dalam. Dan oleh karena virus atau pandemi Corona-19 mengakibatkan ekonomi itu berjalan macet atau hang. Saudara yang ngerti komputer, terkadang komputer kita itu hang. Dan ketika hang kita mesti restart ulang. Bahkan ada yang di rebooting kembali. Dan katanya ekonomi harus disetting seperti itu. Sudah kondisi ekonomi yang berat dan lama pemulihannya ini, serta adanya COVID-19 membuat banyak orang itu menjadi lelah dan tidak lagi bersemangat. Walaupun Hotman Paris pernah mengatakan dalam sebuah YouTube yang saya lihat, dia berkata, giatlah cari uang dalam masa krisis ini. Kumpulkan uang, miliki uang cash kata dia. Setelah persoalannya adalah apa yang mau disimpan kalau tidak ada yang bisa disimpan. Amerika punya Steve Jobs, punya Job kan, punya Johnny Cash, punya cash, punya Bob Hope, masih punya Hope. Kita punya apa? Gus Dur mengatakan tenang aja, kita punya untung, kita punya selamat, dan kita punya banyak emas. Ada Mas Gatot, ada Mas Jo, ada Mas Guru. Tapi persoalannya adalah mas-mas itu juga lagi krisis. Lagi lelah, lagi lesu. Nah saudara, kalau orang sudah merasa lelah dengan kondisi ekonomi pada saat ini, bagaimana bisa bekerja? Semangatnya saja sudah habis. Orang tua menyekolahkan anak juga sudah capek, mesti bayar uang sekolah, anak belajar di rumah, semuanya lelah saudara. Saya kira kondisi ini mirip sekali dengan kondisi bangsa Israel pada waktu itu. Mereka yang mendengarkan nubuatan kitab Yesaya, ini merupakan sebuah nubuatan yang disampaikan oleh Yesaya
itu sedang mengalami kondisi yang sulit di mana mereka sedang bersiap-siap menghadapi perang dan mereka akan dibuang dalam pembuangan, dan kondisi ini akan lebih sulit lagi ketika mereka sudah dibuang ke Babel dan kemudian mereka baca kembali kitab ini. Ketika mereka baca kembali, mereka pasti dalam kondisi yang lelah, dalam kondisi yang lesu, dalam kondisi kehilangan semangat. Saudaraku, lelah dan lesu serta tidak bersemangat di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat 29 itu dituliskan tentang kondisi bangsa Israel. Dan di dalam ayatnya yang ke-30 dituliskan mereka itu lelah dan lesu dan jatuh tersandung. Jadi bukan hanya lelah lesu tapi tidak bersemangat, dan bukan hanya tidak bersemangat tapi mereka jatuh tersandung. Saudara, ini kondisi mental mereka. Ini kondisi spiritual mereka dalam kondisi yang lelah, dalam kondisi yang lesu oleh karena kerasnya kehidupan. Saya kira saudaraku, kondisi banyak orang pada saat ini juga sedang berada di dalam kondisi yang lelah dan tidak bersemangat. Lelah dan jatuh tersandung. Saya nggak tahu bagaimana kondisi saudara pada hari ini. Dan saya kira ketika kita lelah dan letih dalam kondisi pada hari ini, itu hal yang wajar karena begitu banyak sekali orang yang mengalami kondisi kelelahan ini. Dan ini disebabkan oleh penyakit yang berkepanjangan, oleh korban yang begitu banyak. Dan terus terang saya juga lelah. Saya lelah pakai masker, saudara. Di mana-mana harus pakai masker. Di mana-mana harus menjaga jarak. Ya lumayan sih masker melindungi kita dari virus, juga melindungi wajah jelek. Lumayan saudara. Saya suka pakai masker, akan lebih cakep kelihatan. So, penyebab dari kondisi pada hari ini adalah disebabkan oleh virus dan oleh kondisi ekonomi. Dan banyak orang menjadi lelah dan tidak bersemangat. Saudara, apa sih artinya lelah dan tidak bersemangat? Lesu dan jatuh tersandung. Artinya adalah kegagalan karena kehilangan kekuatan dasarnya, kekuatan esensinya. Nah, jika seseorang sudah kehilangan semangat, maka orang itu sudah kehilangan sebuah kekuatan esensial. Sudah tidak ada lagi semangat, tidak ada lagi niat, sudah lelah, sudah burn out, mau kerja apa juga sudah malas, sudah cepat capek, tidak ada gairah lagi dalam hati dia. Bagi seorang siswa, sudah ogah-ogahan belajar, saudara. Jenuh belajar di rumah. Lebih enak belajar di sekolah karena ada banyak teman. Di rumah itu jenuh, lihat papa lagi, lihat mama lagi. Nah, bagi yang kerja sudah enggak semangat juga, semua dikerjakan seadanya saja, yang penting memenuhi tuntutan. Dan bagi yang pelayanan juga ada banyak yang kehilangan semangat. Nah, termasuk orang Kristen. Kita mungkin hari ini kerohanian kita mandek. Sudah kekuatan manusia itu terbatas. Semangat kita juga terbatas. Kita nggak bisa terus bersemangat belajar. Kita nggak bisa terus bersemangat dalam bekerja. Kita nggak bisa terus bersemangat dalam melayani Tuhan. Kita nggak bisa terus dalam kondisi yang tidak lelah karena kita manusia. Dan ciri dari manusia adalah lelah. Itu ciri kita. Ciri kita adalah capek. Kondisi ini bisa dialami dalam setiap situasi, baik dalam situasi yang baik ataupun situasi yang buruk, tetapi itu akan bertambah semakin buruk ketika kondisinya buruk dalam kondisi pada hari ini. Dan sama dikatakan dalam ayatnya yang ke-30 bahwa mereka lelah, lesu dan jatuh tersandung. Artinya kurang lebih mirip bahwa ini adalah kelelahan karena kerasnya kehidupan. Kerasnya kehidupan saat ini membuat banyak orang menjadi lelah, lesu dan jatuh tersandung. Saudara yang masih belum bekerja, saudara yang masih sekolah dan masih ditanggung oleh orang tuamu, saudara mungkin tidak merasakan langsung kerasnya kehidupan. Tapi saudara bisa merasakan itu ketika saudara berkata kepada papamu seperti ini, "Papa, saya mau beli buku. Saya mau beli alat tulis. Saya mau beli notebook." Tapi orang tuamu mengatakan nanti saja, tidak ada uang. Saudara merasakan itu. Atau ketika saudara hendak bayar uang sekolah dan udah ditagih
dan orang tuamu mengatakan tidak bisa bayar. Itulah kerasnya hidup. Seorang tua merasakan akan hal ini. Mereka merasakan kelesuan dan dikatakan mereka jatuh tersandung oleh karena kerasnya kehidupan ini. Ekonomi mandek, pengangguran bertambah, pendapatan berkurang, dan PHK semakin bertambah. Dan kondisi ini menyebabkan banyak orang menjadi lelah, tidak bersemangat, lesu dan jatuh tersandung. Dan saudara, celakanya adalah ini banyak berdampak kepada kerohanian daripada orang-orang Kristen. Tekanan dan kerasnya hidup mengancam bukan hanya ekonomi kita, bukan hanya mengancam akan fisik kita, tapi juga mengancam spiritualitas daripada orang Kristen. Saudaraku, siapa sih yang sesungguhnya mengalami akan kelelahan ini? Siapa yang mengalami dampak ini, saudara? Apakah orang tua yang mengalami dampak ini? Apakah seorang lansia yang kehilangan semangat dan jatuh tersandung? Seorang pensiunankah? Atau seorang anak sekolah minggukah yang mengalami ini? Bukan, saudara. Bukan orang tua yang mengalami kelelahan ini. Tapi ayat yang 30 berkata, orang-orang muda. Saudara yang muda. Orang muda. Dikatakan menjadi lelah dan lesu. Teruna-teruna jatuh tersandung. Siapa yaitu yang lelah dan tidak bersemangat? Siapa yang lelah, lesu dan jatuh tersandung, saudara? Sangat menyedihkan, bukan orang tua. Kalau orang tua yang jatuh tersandung, kalau orang tua yang tidak bersemangat dan lelah, kita bisa maklum. Karena orang tua memang sangat rentan, lambat tidak bisa cepat capek. Udah capek bekerja sejak muda dan sudah pensiun. Hingga wajar dan kita bisa memahami kalau mereka tidak bersemangat, kalau mereka lelah. Tetapi yang dikatakan lelah ini dalam firman Tuhan, yang dikatakan tidak bersemangat, yang dikatakan lesu dan jatuh tersandung ini, saudara, itu menggentarkan hati saya. Dikatakan orang muda. Orang muda, saudara. Ini kondisi kita. Orang muda yang seharusnya kuat, tapi mereka lelah. Kalau orang mudanya saja lelah, saudara, betapa lebihnya orang tua. Orang tua bukan hanya lelah tapi ngos-ngosan. Dan ini gawat, saudara. Karena yang lesu dan lelah itu bukan orang tua, tetapi orang muda. Orang muda yang seharusnya kuat. Orang muda yang seharusnya tidak kenal capek. Tapi di sini dikatakan mereka lelah, lesu, dan jatuh tersandung. Kalau orang mudanya saja seperti ini, bagaimana keluarga orang muda ini? Siapa yang bisa diharapkan? Kalau orang mudanya saja seperti ini, bagaimana dengan gerejanya? Bagaimana dengan Kak Imtong? Apa yang bisa diharapkan dari gereja yang orang mudanya letih dan lesu? Dan kalau orang mudanya seperti ini, bagaimana dengan bangsanya, saudara? Apa yang bisa diharapkan? Presiden pertama RI Soekarno pernah mengatakan, beri kepada saya 10 pemuda dan saya akan goncang dunia ini. Dunia akan tergoncang kalau pemudanya tidak lelah, kalau pemudanya kuat. Dunia akan digoncang oleh Kak Imtong kalau pemudanya kuat dan tidak lelah. Dunia akan digoncang oleh keluarga saudara kalau saudara sebagai pemuda itu kuat. Dunia akan digoncang oleh bangsa kita kalau kita pemuda-pemudi Kristen kuat. Perubahan keadaan bisa menyebabkan kita mengalami kelelahan dan kelesuan spiritual. Saya nggak tahu bagaimana kondisi saudara pada hari ini. Mungkin ada banyak di antara kita yang bukan hanya mengalami kelelahan ekonomi, kelelahan pakai masker, tapi kita lelah
di dalam spiritual kita. Sudah bagaimana kita menghadapi kondisi yang lesu, yang lelah, dalam kondisi yang tersandung ini. Firman Tuhan mengatakan dengan menanti-nantikan Tuhan. Yesaya pasal 40 ayat 31 berkata, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan. Hadapi kondisi yang buruk pada hari ini saudara dengan menanti-nantikan Tuhan, yakni dengan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bergantung sepenuhnya pada Tuhan artinya saya tahu saya ini tidak berdaya membangkitkan kelesuan saya. Saya tidak berdaya dalam menghadapi persoalan saya. Tidak ada yang bisa saya andalkan di dunia ini. Usaha saya pun tidak bisa saya andalkan. Hasilnya semua hanyalah kegagalan demi kegagalan dan kegagalan. Tapi saya akan menantikan Tuhan. Saya akan percaya kepada Tuhan. Saya akan taruh pengharapan saya kepada Tuhan. Itulah artinya menanti-nantikan Tuhan. Menunggu Tuhan, berdoa, dan tetap berharap kepada Tuhan. Merenungkan karakternya Tuhan, merenungkan janjinya, memohon kepada Dia. Itulah artinya menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan bukan berarti saya sudah putus asa. Tidak, saudara. Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu masih ada harapan, dia tidak putus asa. Dia taruh pengharapan dia dalam Tuhan. Seringkali saudaraku orang Kristen melakukan dua dosa. Yang pertama adalah percaya diri dengan menjadikan dirinya Tuhan, merasa sangat hebat. Merasa sangat hebat. Yakin sekali bahwa semua usahanya pasti berhasil. Yakin sekali bahwa semua rencananya pasti terlaksana. Itulah orang bodoh. Seperti yang dikatakan oleh Amsal, jalan orang bodoh itu lurus dalam anggapannya sendiri. Dalam anggapannya saja. Itu jalan orang bodoh, dianggap lurus. Ini dosa yang pertama yang seringkali kita lakukan. Percaya diri dan menjadikan diri kita Tuhan. Dosa yang kedua, putus asa. Kita tidak mau lagi berdoa. Kita tidak mau lagi berharap kepada Tuhan. Sudah orang yang menanti-nantikan Tuhan, tidak menaruh kepercayaan kepada dirinya sendiri, tapi juga tidak putus asa. Mereka punya pengharapan, mereka menaruh pengharapan itu kepada Allah, dan mereka terus pegang akan pengharapan itu. Dan nabi-nabi serta penulis-penulis Alkitab tahu betapa pentingnya menanti-nantikan Tuhan. Yesaya bukan hanya dalam bagian ini, dalam Yesaya 40 mengatakan nanti-nantikan Tuhan. Tapi dalam Yesaya 8 ayat 17 dia juga mengatakan di situ, aku hendak menanti-nantikan Tuhan. Aku hendak mengharapkan Dia. Dan bukan hanya Yesaya yang menanti-nantikan Tuhan, tapi pemazmur juga menanti-nantikan Tuhan. Dia berkata, jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Mazmur 27 ayat 14 berkata, nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, nantikanlah Tuhan. Penulis Amsal juga menanti-nantikan Tuhan. Dia berkata dalam Amsal 20 ayat 22, nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Dan Yakobus juga berkata, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Inilah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dan banyak sekali penulis-penulis Alkitab selalu menanti-nantikan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu sama seperti anak-anak yang terus menanti-nantikan orang tuanya untuk menerima makanan dari mereka. Orang yang menanti-nantikan Tuhan sama seperti pelayan yang menantikan tuannya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan sama seperti seorang pengemis di pintu yang mengetuk dan menunggu pertolongan. Saudaraku, keyakinan bahwa Tuhan belum selesai adalah bagian yang penting dari spiritualitas kita. Ingat saudara, Tuhan saudara belum selesai dengan diri saudara. Jangan putus asa. Tuhan masih bekerja dalam hidup kita. Keyakinan ini merupakan bagian yang penting dari spiritualitas kita. Kita masih bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Harapan kita masih ada.
Kita enggak menaruh pengharapan pada diri kita, tetapi hanya kepada Tuhan. Allah yang memberikan kepada kita kekuatan karena kita menanti-nantikan Dia. Itu Allah yang tidak pernah habis sumber kekuatannya. Allah yang tidak pernah kering kekuatannya. Tuhan adalah pribadi yang memiliki kekuatan yang sangat besar dan Dia memberikan itu kepada kita. Saudara, berdoalah seperti sang pemazmur, seperti Yesaya yang mengatakan dalam Yesaya 33 ayat yang kedua. Tuhan, kasihanilah kami, Engkau kami nanti-nantikan. Lindungilah kami setiap pagi dengan tangan-Mu, dan selamatkanlah kami di waktu kesesakan. Bawa doa ini di hadapan Tuhan. Ketika kita sudah mulai merasa putus asa, kita sudah mulai merasa lelah, nantikan Tuhan, datang pada Tuhan. Dan berdoalah, Tuhan kasihani kami, Engkau kami nanti-nantikan. Dan saudara tahu, kalau kita menanti-nantikan Tuhan, maka kekuatan kita akan diperbaharui oleh Tuhan. Di dalam ayat yang ke-31 di sini dikatakan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan mendapat kekuatan baru. Sedangkan King James Version dan NIV menerjemahkan dikatakan, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. Akan memperbaharui kekuatannya. NIV menerjemahkan kurang lebih sama. But those who hope in the Lord will renew their strength. Memperbaharui kekuatannya. Jadi bukan hanya sekedar mendapat, tetapi memperbaharui. Apa itu memperbaharui, saudara? Memperbaharui itu berarti berubah, memakai sesuatu yang baru. Kata memperbaharui berarti menukar. Saya melepaskan jas saya, kemudian saya tukar dengan jas yang baru. Itu memperbaharui. Kita menukar kelemahan kita, dilepaskan kelemahan kita, dan diganti oleh Tuhan dengan sebuah kekuatan yang baru. Itulah memperbaharui. Kekuatan yang sudah lemah, kekuatan yang sudah lesu dan letih, itu dihilangkan, disingkirkan oleh Tuhan dan diganti dengan kekuatan yang baru. Dan inilah yang dikatakan oleh Paulus di dalam 2 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-10. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, justru di dalam kelemahanlah kuasaku sempurna dinyatakan. Kelemahan Paulus itu diganti, kelemahan Paulus itu ditukar dengan kuasa yang sempurna. Jadi ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan yang berbeda. Kita akan seperti Raja Wali. Kekuatan yang kita miliki bukan lagi kekuatan yang lama, tapi sebuah kekuatan yang baru, kekuatan yang diperbaharui oleh Tuhan. Dan kekuatan ini merupakan hasil daripada transformasi. Tuhan mentransformasi kekuatan kita, mentransformasi diri kita. Dan transformasi ini terjadi setiap hari. Setiap kali kita datang pada Tuhan, setiap kali kita menantikan Tuhan, setiap kali kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan mentransformasi diri saudara, memberikan kekuatan yang baru untuk saudara, menyingkirkan kelemahan saudara. Saudaraku, Tuhan yang memberikan kekuatannya kepada kita adalah sumber kekuatan, dan kekuatan itu milik Dia. Oleh karena Tuhan sudah memberikan kepada kita kekuatannya. Kalau kita menanti-nantikan Tuhan, maka hentikan 5L, saudara. Hentikan loyo, hentikan lemas, hentikan lesu, hentikan letih. Jangan lagi ada kelelahan dalam hidup saudara. Itu semua dihentikan bukan dengan ciapo, bukan. Itu dihentikan bukan dengan vitamin C 1000 cc, tapi dengan relasi saudara dengan Tuhan. Kelelahan fisik kita gampang dihentikan. Kelelahan fisik kita gampang dipulihkan. Minum vitamin C akan pulih kembali. Minum kopi akan pulih kembali. Tidur akan pulih kembali. Tapi spiritualitas kita enggak bisa dipulihkan dengan vitamin C 1000 cc sekalipun, dengan tidur yang banyak sekalipun. Spiritualitas kita hanya bisa dipulihkan dengan relasi kita dengan Tuhan. Relasi dengan Tuhan inilah merupakan sumber kekuatan yang akan terus mentransformasi kekuatan kita, akan menggantikan yang lama. Setiap hari yang lama diganti,
Setiap hari yang lama diganti dengan yang baru. Sehingga dikatakan kita akan terbang seperti Raja Wali. Kita akan berlari dan tidak menjadi lesu. Kita akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Karena apa? Karena kita menanti-nantikan Tuhan. Saudaraku, Tuhan ingin memperbaharui kekuatan saudara. Supaya saudara bisa terbang. Supaya saudara bisa berlari. Supaya saudara bisa berjalan tanpa lelah. Itulah yang dijanjikan dalam Yesaya pasal 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara akan mengalami 3 kondisi ini. Ketika saudara menanti-nantikan Tuhan. Kekuatan saudara akan diperbaharui oleh Tuhan. Saat kita menanti-nantikan Tuhan di hadapan Dia, maka Tuhan akan memampukan kita untuk melambung tinggi. Walaupun ada krisis pada hari ini yang kita alami. Mereka yang menanti-nantikan Tuhan itu dipersiapkan untuk diangkat dan dibawa tinggi-tinggi oleh Roh Tuhan. Dengan waktunya Tuhan, dengan caranya Tuhan. Mereka akan merentangkan sayapnya seperti burung Raja Wali. Dan dengan mudah terbang melayang-layang di atas angin. Dan Tuhan memungkinkan semua itu terjadi. Hingga kita bisa mengatasi kekecewaan kita pada hari ini. Kita bisa menghadapi kegagalan kita pada hari ini. Dan kita bisa song-song hari depan kita. Kita bisa lakukan pelayanan kita untuk masa depan pekerjaan Tuhan. Dengan terbang tinggi melampaui semua krisis-krisis yang terjadi pada saat ini. Saudaraku, kekuatan baru kita ketika kita menanti-nantikan Tuhan itu akan seperti Raja Wali yang naik melambung tinggi. Tapi bukan hanya seperti burung Raja Wali, tetapi akan seperti orang yang berlari. Ayat 31 mengatakan mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Apa saudara pernah berlari? Saya kadang-kadang lari saudara. Kalau olahraga. Seminggu sekali, paling enggak ada sekali. Tapi kebanyakan saya jalan kaki kalau olahraga. Kalau saya olahraga biasanya 1 jam. Terkadang saya ke Tegalega. Dari rumah ke Tegalega jalan kaki 15 menit. Dan sampai Tegalega saya lari selama 20 menit. Tapi itu pun larinya, lari, jalan. Lari, jalan. Lari, jalan. Dan lama-lama jalan terus. Karena kalau lari terus jantung rasanya mau copot. Sebelum mau mati di lapangan saudara. Itu bukan pertandingan. Tapi ayat ini tidak mungkin berbicara tentang lari secara fisik. Karena tidak ada orang yang lari secara fisik dan tidak menjadi lelah. Pasti akan lelah. Tapi ini berbicara tentang spiritualitas kita. Apakah saudara lari dalam perjalanan spiritualmu? Apakah saudara berlari dalam semangat hidupmu untuk mempermuliakan Tuhan? Atau hari ini saudara sedang dalam kelesuan dan keletihan? Saya kira saudara kita tidak mau menjadi orang Kristen yang rata-rata. Kita harus menjadi orang Kristen yang di atas rata-rata. Artinya jadilah seorang pelari dalam kerohanian saudara. Inilah yang diharapkan oleh Tuhan. Jadilah seorang pelari dalam pelayanan saudara. Bukan seorang yang merangkak. Jadi seorang pelari di dalam pekerjaan Tuhan. Jadi seorang pelari yang menjadi berkat dalam pekerjaanmu. Hanya orang yang berlari dalam rohaninya lah yang bisa meninggalkan jejak-jejak di dalam kehidupan mereka. Hanya orang yang bersemangat dan tidak lesu untuk Tuhanlah yang bisa meninggalkan jejak-jejak dalam pekerjaan Tuhan. Hanya orang-orang muda yang bersemangatlah pada hari ini yang bisa meninggalkan jejak-jejak untuk masa generasi yang berikutnya. Tapi kalau hari ini kita enggak berlari, kita tidak akan meninggalkan jejak-jejak untuk generasi di bawah kita. Pada saat kita menanti-nantikan Tuhan,
maka kemampuan spiritual kita itu akan tinggi dalam tingkat ketegangan yang setinggi mungkin. Dan inilah kehendak Tuhan. Berlari itu dalam tingkat ketegangan yang tinggi. Tuhan ingin kita berada dalam titik yang tertinggi bekerja bagi Tuhan. Tuhan ingin hati kita dalam posisi yang tertinggi, energi spiritualitas yang tertinggi untuk Tuhan. Itulah lari tanpa lelah. Dan kita akan miliki lari tanpa lelah itu ketika saudara menanti-nantikan Tuhan. Saudara, tidak layak kita merangkak bagi Tuhan. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Dia mencurahkan darahnya untuk kita. Bukan setetes, dua tetes dia curahkan darahnya. Dia tumpahkan semuanya untuk kita. Layakkah kita bekerja seadanya bagi Dia? Layakkah kita hidup seadanya bagi Dia? Layakkah kita lakukan semuanya dalam keletihan, kelesuan? Tuhan menuntut kita lari tanpa lelah, karena Dia sudah melakukan hal itu untuk kita. Saudaraku, kita akan lari dan tidak menjadi lesu kalau kita menanti-nantikan Tuhan. Kalau saudara belum pernah berlari tanpa lelah dalam kehidupan rohanimu, maka saudara belum mengalami pertobatan kedua. Martin Luther mengatakan, berlari untuk Tuhan itu adalah pertobatan kedua. Pertobatan pertama kita bertobat dari segala dosa kita. Pertobatan kedua adalah saya bertobat dari kemalasan saya untuk Tuhan. Kalau saudara belum pernah berlari untuk Tuhan sampai hari ini, saudara belum mengalami pertobatan kedua. Sungguh luar biasa ketika seseorang tidak hanya diselamatkan dari kuasa dosa, tapi kita diselamatkan dari kelambanan. Saudara harus berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Selamatkan saya Tuhan dari kelambanan. Selamatkan saya dari kelesuan. Selamatkan saya dari patah semangat. Hai pemuda, hai orang-orang muda, di manakah engkau pada hari ini? Di mana posisi hatimu? Mengapa engkau hanya duduk dalam kelesuan? Lesu untuk Tuhan itu enggak layak. Lamban untuk Tuhan itu enggak layak. Lamban untuk pekerjaan Tuhan itu enggak layak. Lamban dalam pekerjaan kita, studi kita untuk Tuhan itu enggak layak. Lambang dalam hidup kita untuk mempermuliakan Tuhan enggak layak. Bertobatlah saudara. Bertobat dari kelambanan saudara. Bertobat dari kelelahan saudara. Itu bukan karakter Kristiani. Sekali lagi, itu bukan karakter Kristiani. Tuhan Yesus hanya 3,5 tahun menyelesaikan pelayanan penebusan. Siang dan malam dia bekerja bagi Bapa untuk menyelesaikan pekerjaan penebusan untuk saudara. Mari kita bangkit. Mari kita bangkit dari keletihan kita. Mari kita bangkit dari kelesuan kita. Dampak dari menanti-nantikan Tuhan, kita akan bangkit dari kelesuan kita. Kita akan bangkit dari kedinginan kita, di mana banyak sekali orang Kristen terjun bebas di dalam kedinginan ini. Dingin dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Dingin dalam berdoa. Tidak ada api. Enggak ada semangat untuk Tuhan. Pandemik saudara. Corona ya corona. Tapi ini bukan berarti kita terlena. Bukan berarti kita dingin-dingin di dalam kerohanian kita. Di dalam hidup kita untuk Tuhan. Makanan kita adalah melakukan pekerjaannya dan menyelesaikannya. Dan jikalau kita ingin memenangkan mahkota, itu bukan dimenangkan mahkota itu dengan berkeliaran. Bukan saudara, mahkota dimenangkan dengan berlari sekuat tenaga. Kita tidak diselamatkan oleh perbuatan kita. Kita diselamatkan oleh darah dan penebusan Kristus. Tapi kita berkewajiban mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan rajin. Kita berkewajiban hidup untuk Tuhan dengan rajin. Mahkota tidak diperoleh dengan santai-santai.
Paulus berkata, tetapi aku berlari-lari kepada tujuan. Untuk apa? Untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dalam Allah, dalam Kristus Yesus. Kita masuk surga kelak bukan dengan memakai ambulans, bukan seperti seorang yang sekarat kita masuk surga. Kita kelak harus masuk surga seperti orang yang berlari-lari, bukan seperti orang yang diangkut dalam ambulans. Kita masuk surga bukan dengan kelesuan, tapi kita masuk surga dengan energi, dengan berlari-lari. Akhiri perjalanan hidup saudara kelak dengan berlari-lari untuk hidup bagi Tuhan. Akhiri hidup kita kelak bukan dalam kelesuan, bukan seperti orang yang diangkut oleh ambulans, bukan saudara. Tapi seorang yang kuat masuk dalam surga, seorang yang berlari-lari. Itulah yang dilakukan oleh Paulus. Kita enggak masuk surga dalam kelesuan. Kita enggak kelak masuk surga dengan hati yang lemah, tidak. Kita nanti masuk surga harusnya dengan hati yang segar. Kita masuk surga dengan hati yang kuat. Kita masuk surga dengan bersemangat untuk Tuhan. Semangat yang tidak pernah padam sampai ketika maut pun sudah menjemput kita. Semangat itu jangan pernah padam. Itulah berlari. Dan kita harus berlari tanpa lelah. Dan terakhir, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan diperbaharui kekuatannya hingga mereka akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah yang konstan, yang menetap. Pahlawan Kristen yang terbesar tidak selalu mereka yang kelihatannya membumbung tinggi, tapi mereka yang berjalan terus menerus tanpa lelah. Saat kita menantikan Tuhan, maka kita bukan hanya bisa terbang lebih tinggi, kita bukan hanya bisa berlari dengan lebih cepat, tapi kita juga bisa berjalan tanpa lelah, berjalan tanpa henti. Saudara, saya tidak tahu bagaimana kondisi saudara hari ini. Mungkin banyak di antara kita yang mengalami kelelahan dan kelesuan. Tidak ada semangat dalam menjalani hidup kita, dalam melakukan pelayanan kita, dalam kerohanian kita. Saya katakan ini bukan kondisi yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan ingin saudara terbang seperti Raja Wali. Itu keinginan Tuhan. Tuhan ingin saudara berlari dan tidak menjadi lesu. Dan Tuhan ingin saudara berjalan dan tidak menjadi lelah. Hal yang perlu kita lakukan hanya satu. Nantikanlah Tuhan. Jangan bersandar kepada kekuatanmu, tapi bersandarlah kepada Tuhan. Datanglah kepada Dia, mintalah kepada Dia kekuatan yang saudara perlukan. Kekuatan seperti Raja Wali, kecepatan seperti pelari, dan daya tahan seperti pejalan kaki yang tidak lelah dan tidak lesu. Mari kita berdoa. Ampuni kami ya Tuhan, kalau kami terlena di dalam kelesuan, keletihan kami, dalam kondisi yang kami alami pada saat ini. Tuhan menginginkan kami terbang seperti Raja Wali. Tuhan ingin kami berlari dan tidak pernah lelah. Dan Tuhan ingin kami berjalan lebih jauh. Tuhan bangkitkan kembali semangat kami. Singkirkan keletihan kami, kelesuan kami secara spiritual ya Tuhan. Dan bantulah kami ya Tuhan untuk menantikan Tuhan. Untuk senantiasa datang kepada Tuhan, sehingga Tuhan mengganti keletihan kelesuan kami dengan sebuah kekuatan yang baru, hingga kami dapat terbang tinggi, mengatasi krisis-krisis kami. Dan kami dapat berlari-lari untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, dan tidak pernah lelah dalam mengerjakan pekerjaan-Mu. Hingga kami dapat meninggalkan jejak-jejak di belakang kami, ya Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami serahkan doa kami kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus
kami bersama-sama berdoa. Amin.